Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hayyul qayyum al-mudabbir li jamil makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Oke, saya Sandi Suendi, mahasiswa dari 5C Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah Islam, ingin membuat video yang berisikan materi 6-8 bagian pembahasan hukum bisnis, yakni tentang kontrak bisnis, asas-asas kontrak, syarat sah suatu kontrak, terhapusnya suatu kontrak, prestasi dan non-prestasi dalam suatu kontrak, force majeure, dan penyelesaian sengketa kontrak. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan, menjadi seorang pebisnis adalah bukan hal mudah dan banyak hal yang perlu dipikirkan untuk mengembangkan bisnis. Namun salah satu faktor yang dapat menghambat kegiatan bisnis dan bahkan menyebabkan kegagalan suatu bisnis adalah tidak adanya perjanjian yang mengatur transaksi bisnis tersebut. Misalnya dalam transaksi jual bisnis vendor tersebut terlambat mengirimkan barang sehingga menyebabkan hambatan terhadap yang bisnis dijalankan. Oke, poin pertama yakni pengertian kontrak. Menurut terjemahan dari Black Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak. Syarat sah suatu kontrak, yakni poin kedua. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa kontrak akan dinyatakan sah jika dibuat secara tertulis. Tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa suatu kontrak dianggap sah apabila ditandatangani di atas meja materai. Padahal penentu sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari materi ataupun bentuk secara tertulis ataupun lisan, melainkan dilihat dari terpenuhnya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, kesepakatan para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu. Atau yang keempat, suatu sebab yang halal, tidak bertentangan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketetapan hukum. Oke, yang ketiganya atau poin ketiga, asas-asas hukum perikatan. Asas dalam berkontrak. Menurut teori dalam hukum perdata terhadap 8 asas-asas setidaknya yang mencakup dari pasal-pasal yang ada di dalam KUH Perdata. Antara lain, yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, yang keempat menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau tidak. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Asas ini juga merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata seperti asas sebelumnya, di mana para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuat layaknya undang-undang. Yang keempat, asas beritikat baik atau good faith. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak ya dalam membuat kontrak maupun saat melaksanakan isi kontrak tersebut harus melakukan dengan itikat yang dan niat baik. 5. Asas keseimbangan. Asas ini menerapkan adanya satu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian di atas para pihak. Yang keenam, asas kepatutan.
Asas ini tercermin dari pasal 1339 KUH Perdata ini. Suatu perjanjian tidak mengikat untuk hal-hal secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjiannya diharuskan oleh yang pertama, kepatutan, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, undang-undang. Artinya, kontrak tersebut juga harus memperhatikan kepatuhan dan keadilan bagi para pihak. 7. Asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk menimbulkan pembatalan perjanjian secara sepihak. 8. Asas kepribadian. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak pada umumnya menurut pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan dan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Intinya ketentuan ini sudah jelas bahwasanya untuk mengadakan perjanjian, orang tersebut harus memperlakukan itu untuk dirinya sendiri kepentingan. Poin selanjutnya adalah wan prestasi. Mungkin udah sering didengar istilah wan prestasi, namun belum mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan wan prestasi tersebut. Istilah wan prestasi sering digunakan disebut juga dengan breach of contract atau cedera janji. Berdasarkan KUH Perdata, yakni 1. Melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi yang dilakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Artinya antara pihak tersebut melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Oke, poin yang selanjutnya force majeure. Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Dengan ketentuan telah terpenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, suatu keadaan dapat digolongkan sebagai force majeure. Force majeure merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia. Pengaturan akan klausa ini terdapat dalam KUHP Perdata dalam pasal 1244 dan pasal 1245. Kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah dengan sebagai perjanjian tambahan dan kaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian aksesor. Force majeure berfungsi untuk melindungi para pihak, walaupun dalam peraturan Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas. Namun pada umumnya force majeure memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, hujan badai, angin topan atau bencana lainnya, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, penyisian perburuan, mogok, dan saksi terhadap suatu pemerintahan. Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mokhtar Kusumadja menyatakan bahwa force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan yang tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya lenyap objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Oke, poin selanjutnya penyelesaian sengketa kontrak. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi dua macam, yakni penyelesaian dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pada pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan adalah suatu pola penyelesaian yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya itu bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan yakni dengan beberapa cara: konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi. Ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 4 tata cara penyelesaian di luar pengadilan. Oke, poin yang terakhir, hapusnya suatu kontrak adalah selesai atau terhapusnya suatu kontrak yang dibuat antara dua pihak, yakni debitur dan kreditur, tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi syarat prestasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.